apa itu namanya tadi? Kita tadi sudah mempelajari apa ini nama Zoom Kak Google karena oke. Ya, yang nggak penting-penting nggak usah ditaruh ya teman-teman ya. Baik, supaya kita mulai kelas kita. Ya, ya tadi saya sudah meminta saudara untuk mempelajari mendengarkan YouTube ya, mendengarkan YouTube dari pengantar ya, pengantar dari Teologia Injil Sinoptik. Ya, Teologia Injil Sinoptik. Dalam pengantar itu tadi banyak hal yang sudah ditekankan di sana. Ya, jadi banyak metode yang dibuat orang untuk memahami Injil Sinoptik itu. Ya, bagaimana menggabungkan cara pandang Matius, Markus, dan Lukas ya. Matius, Markus, dan Lukas. Ya, bagaimana memadukannya, bagaimana melihat pemahaman mereka, mulai dari metode yang paling apa namanya itu paling kuno sampai kepada metode perkembangan yang terjadi pada sekarang ini ya, sekarang ini. Nah, kita sudah lihat itu semuanya ya, dan dicatat di sana. Kalau saudara melihat tadi dari kesimpulan saya bilang, saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian di sana bahwa kalau kita mau melihat teologi dari Injil Sinoptik itu, ya kita sebenarnya tidak perlu mengkritik, membuat kritik sumber, kritik bentuk, kritik historis atau yang lainnya ya. Nah, jadi yang justru yang harus kita lakukan sederhana saja, itu saya bilang itu tadi, kita cukup memahami, kita harus menerima ya, menerima semua kebenaran-kebenaran yang mereka catat ya, dan di mana mereka melihat secara bersama-sama dan kita tidak perlu curiga ya. Jadi dalam teologi itu ingat baik-baik ya, dalam teologi itu yang harus saudara ingat adalah jangan pernah sekalipun Anda curiga ya terhadap terhadap kitab yang sedang kita teliti. Ya, itu tadi kesimpulannya. Saya nggak tahu apakah di kesimpulan saudara ada kata-kata itu ya. Ya, tapi saya sangat percaya bahwa saudara bisa jelilah menyoroti mungkin dari sisi yang lain ya. Jadi jangan pernah ada kecurigaan ya. Jadi kalau kita berteologi dalam teologi Alkitab itu jangan pernah curiga terhadap kitab yang sedang kita selidiki ya, kita selidiki ya. Jadi kita harus apa? Harus murni nih. Kepala itu harus murni gitu ya. Jadi jangan bertolak dari hal-hal yang tidak diperlukan. Oke. Baik, mari kita lanjutkan sekarang kepada isinya. Yang harus kita lihat sekarang adalah isinya. Ya, saya sudah mengirim ya bahan ini di Google Classroom. Silakan Anda boleh melihat itu ya di pelajarannya. Ya, ini tadi yang di pelajaran yang pertama itu setengah, pengantar itu setengah, lalu sekarang isinya ini pembahasan teologi sinoptik. Nah, pembahasan teologi sinoptik ini sudah tentu ya, waktu kita melihat pokok-pokok teologinya, kita nggak lepas dari tiga Injil itu, ya Matius, Markus, dan Lukas. Ya, nah sekarang kita lihat yang doktrin Allah. Ya, doktrin Allah ini ya. Nah, jadi kalau saudara melihat memang di Injil sinoptik itu sangat banyak sekali ya peran dari Allah yang dicatat baik oleh Matius, Markus, dan Lukas. Nah, salah satunya yang bisa kita lihat adalah tentang providensia Allah. Nah, ini dia ya. Providensia Allah yang dilihat dari provisinya kepada burung-burung katanya. Nah, jadi kalau Anda melihat dalam Matius pasal 6 ayat 26, Matius 10 ayat 29 ya, itu bisa kita lihat bagaimana sebenarnya yang mau ditampilkan kepada kita ya, bahwa Allah itu sangat memperhatikan kita, ya memperhatikan kita. Ya, dalam arti perhatiannya Allah kepada kita umatnya itu atau kepada manusia itu jauh lebih lebih mulia dibandingkan perhatiannya kepada ciptaannya. Jadi ciptaannya maksudnya gini, dia membandingkan ya antara dia memelihara burung-burung dengan dia memelihara kita. Coba Anda lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, coba lihat di Alkitab saudara ya. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Ya, kalau kita lihat sana ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lalu kalau kita lihat lagi di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 29, ya 10 ayat 29, ya di sana dikatakan kepada kita bahwa bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, ya di luar kehendak Bapamu. Lalu dibandingkan dengan kata, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Coba lihat lagi dalam Matius 6 tadi, ya Matius 6 ayat 26 di ayat 27-nya. Coba perhatikan. Ayat 27-nya dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Jadi burung-burung itu terbang kemana-mana burung-burung itu. Aman-aman aja. Gak pernah dia bilang, habis ini makan apa ya? Habis ini minum apa ya? Habis ini bagaimana hidup gitu. Nah, Tuhan tuh bilang gini,
dalam teologinya Matius, Markus, Lukas itu dia bilang gini, providensinya Tuhan tuh sangat memelihara kita. Jadi ciptaan yang lain di luar manusia yang sangat menarik bagi dia, yang menjadi bagian dari apa namanya, dari hatinya Tuhan itu begitu diperhatikan oleh Tuhan. Nah, apalagi kita katanya, apalagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, makanya ini yang dikatakan ya di dalam bagian ini. Jadi bahwa Tuhan itu sangat memelihara kita, dilihat dari kebapaan Allah yang menekankan pemeliharaannya atas anak-anaknya. Lalu yang berikutnya, anugerah Allah diberikan kepada orang-orang percaya, demikian juga kepada orang yang tidak percaya. Nah, ini dia, anugerah. Anugerah itu nanti kalau kita melihat ada dua anugerah itu ya, anugerah umum dan anugerah khusus. Nah, coba lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 45, kita perhatikan di sana. Anugerah apa yang digunakan di sana kita lihat. Ya, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari. Ya, karena bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Ini anugerah umum. Ya, Tuhan itu memberi matahari. Ya, nah itu dikatakan itu anugerah umum. Jadi semua dapat. Ya, baik orang yang tidak percaya, yang percaya, orang yang disayang, ya kan, atau orang yang jauh dari Tuhan, bangsa pilihan dan bukan bangsa pilihan, semua dapat. Makanya dikatakan sana, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi jangan bilang gini, ada kan ini kadang-kadang kita berteologi kan salah juga ya. Kadang-kadang kita bilang kan, kalau saudara nggak sayang Tuhan, Tuhan nggak pelihara saudara. Kalau saudara nggak cinta Tuhan, Tuhan nggak berikan makan minum kepada saudara. Ini kita lihat Tuhan itu punya anugerah umum dan anugerah khusus. Jadi semua orang itu mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Semua orang itu diberi makan, diberi matahari, diberi segalanya oleh Tuhan. Ya, jadi maksudnya Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa? Bahwa Dia sangat memperhatikan kita. Nah, makanya di dalam bagian ini katakan lagi kerajaan Allah ditekankan. Ia memiliki tahta. Nah, Allah itu dibuat ya. Jadi Allah itu punya tahta. Jadi dia bukan sekedar Allah ya. Lalu makanya dikatakan ia adalah Tuhan. Nah, ini catatan-catatannya. Lalu penghakiman Allah bagi semua orang. Ada penghakimannya menunjukkan bahwa Allah itu punya kuasa ya. Punya kuasa. Jadi hak lebih besar ya akan menuntut penghukuman yang lebih besar pula. Ia akan membalas bagi miliknya. Jadi dalam arti Tuhan itu tidak akan membiarkan apa? Tidak membiarkan orang itu juga apa? Lepas dari dosanya. Gitu loh. Tuhan itu tetap apa? Akan selalu berhubungan dengan orang-orang yang apa namanya? Yang tidak mentaati Dia. Nah, itulah bukti apa? Bahwa Tuhan itu punya kemahakuasaan, punya kedaulatan, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya dikatakan lagi, kemuliaan Allah dinyatakan pada ketiganya di atas gunung. Nah, ini kalau sudah lihat ya transfigurasinya. Itu bicara kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah Tritunggal itu dinyatakan sana ya. Ada suara yang berseru-seru, ada Yesus yang melihatnya, lalu ada Roh Kudus di sana, ya. Nah, lalu kebaikan Allah tidak ada bandingannya, dikatakan sana. Lalu kuasa Allah diperlihatkan dengan kemampuannya untuk membangkitkan orang mati. Ya, jadi jangan salah juga ya. Ya kalau orang udah mati itu ya udah mati-matilah gitu ya. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kebangkitan itu. Sampai hari ini juga mungkin kita harus mempercayai juga. Jadi kalau orang ada kalanya kematian itu dipakai Tuhan juga untuk apa? Untuk menunjukkan kuasanya di sana. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan dengan Dia segala sesuatu mungkin katanya. Jadi ketritunggalan Allah dinyatakan pada pembaptisan Kristus dan pada pengutusan para rasul. Nah, ini tentang apa namanya? Kemuliaan Allah itu ya, yang dinyatakan di sana kemuliaan kuasanya. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Di bagian ini doktrin tentang Allah sebelum kita lanjutkan kepada doktrin tentang Kristus. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang doktrin Allah? Jadi kita sudah melihat ya dari providensianya, kemahakuasaannya, tahtanya, ya sampai kepada pemeliharaannya sepenuhnya kepada kita semuanya tadi dicatat dalam bagian itu ya. Nah, itulah buktinya apa? Allah itu berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi Allah itu tidak berdaulat dalam hidup kita. Dia sangat berdaulat sekali buat kita. Ya, jadi Allah itu sangat tahu tentang kita. Ya, ini teologi kita harus benar di sini. Ya, teologi Allah itu dalam Injil Hipnotik itu harus kita pahami menjadi teologi yang bisa menggugah kita juga. Ya, menggugah kita. Ya, bahwa betapa luar biasanya perhatiannya Tuhan itu kepada kita itu. Ya, khususnya kita yang percaya kepadanya. Nah, dan harus diingat juga bahwa Tuhan itu punya dua anugerah yang selalu diberikan kepada orang-orang di dunia ini. Yang pertama adalah ya kepada ciptanya itu ya. Yang pertama adalah anugerah umum lewat ya itu tadi matahari, bulan, bintang, panas, makan, minum, Dia kasih semuanya. Lalu juga ada anugerah
anugerah khusus. Anugerah khusus itu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus dan firman-Nya, ya, firman Allah dan Yesus Kristus itu. Itu anugerah khusus kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Jadi tidak ada orang-orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan memahami anugerah khusus itu. Ya, jadi anugerah khusus itu hanya bisa dipahami kalau kita percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, anugerah khusus itu nggak akan pernah bisa kita pahami dengan baik. Jelas ya teman-teman ya? Ya, anugerah umum, semua seorang dengan anugerah umum itulah sebenarnya orang mencari Tuhan. Jadi dengan adanya anugerah umum itu justru ya menolong untuk apa? Untuk setiap orang semakin mencari penciptanya itu loh. Ya, masih ada panas, masih ada matahari, masih ada bulan. Siang hari dia tidak terbakar, malam hari juga seperti itu, dia bisa nyaman, ya kan? Ada makanan minuman yang diberikan. Nah, itu buktinya Allah ada. Makanya tadi jelas sekali ya, dalam sinoptik itu ditekankan, Allah itu berkuasa, Allah itu punya tahta, Allah itu sanggup melakukan hal-hal yang di luar kemampuan dari siapa? Daripada manusia itu atau di luar kemampuan dari orang yang percaya kepadanya. Oke. Baik, ada yang mau ditanya di sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ke doktrin Kristus. Tidak ada ya? Baik, saya lanjut ke doktrin Kristus. Mari kita lihat doktrin Kristus. Nah, ini doktrin Kristus ya. Jadi harus kita lihat di sini bahwa kelahiran dari anak darah, ya dimulai dengan kelahiran dari anak darah. Matius, Lukas, ini saya rasa semuanya mencatat ya bahwa kelahiran daripada menekankan bahwa kemanusiaan Kristus itu dikandung dalam Roh Kudus. Ini harus jelas ini ya. Matius 1 ayat 18 dan Lukas 1 ayat 35. Coba kita lihat sama-sama kita. Matius 1 ayat 18, di sana dikatakan pada waktu itu Matius pasal yang pertama ya. Ayat 18. Ya, dikatakan sana kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, coba lihat lagi Lukas. Ya, Lukas 1 ayat yang ke-35. Ya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, ini lihat di sana, dua sisi ya. Dua sisi. Jadi tidak ada penegasan yang menegaskan bahwa kehamilan daripada Maria ini menegaskan bahwa anak itu dari hasil persetubuhan dengan Yusuf. Tapi dikatakan baik Matius ya maupun Lukas sama-sama mencatat bahwa kehamilan daripada Maria itu atau hadirnya Yesus dalam dunia ini adalah melalui proses daripada Roh Kudus itu. Ya, proses daripada Roh Kudus itu. Nah, jadi bisa kita lihat di sana ya Matius memberikan penekanan yang cukup jelas tentang Maria tidak bersetubuh dengan seorang laki-laki sebelum kelahiran daripada Yesus. Ya, demikian pula dengan Markus menekankan bahwa Yesus adalah anak Maria. Dia nggak pakai anak Yusuf loh. Nah, ini dia ya. Daripada mengatakan anak Yusuf di sini. Ini kebiasaan orang Yahudi biasanya menggunakan nama ayahnya. Tapi kalau sudah lihat di dalam Injil Markus itu dicatat di sana bahwa ternyata ya kan Markus itu menyebutkan bahwa Yesus itu adalah anak dari Maria. Jadi menekankan bahwa bapaknya Yesus itu bukan bapaknya Yusuf, Yesus itu bukan Yusuf gitu loh. Ya, bapak jasmaninya itu sebenarnya bukan Yusuf. Jadi proses kelahirannya sangat berbeda sekali dengan kelahiran daripada siapa? Daripada si Merlina, ya kan? Kalau Merlina hasil persetubuhan tuh, dia ada di tengah-tengah dunia itu karena persetubuhan ayah dan ibunya. Ya, yang melahirkan Merlina. Ya, Merlina itu ya. Ya, sehingga dia ada gitu. Jadi bukan berarti dia titisan dewa gitu ya, titisan dewa gitu tiba-tiba datang ke dalam dunia ini enggak. Nah, beda dengan Yesus ya. Jadi Yesus itu adalah kelahirannya itu sangat unik sekali. Ya, unik sekali. Jadi tapi Anda juga nggak boleh goncang di sini. Sekalipun seperti ini modelnya nanti kan ada orang bilang itu gini loh. Nah, kan Maria itu berdosa, ya lalu Allah itu suci. Ya, Roh Kudus itu juga suci. Bagaimana Roh Kudus yang suci itu bisa menaruh apa? Menaruh bayi Yesus itu di rahim wanita yang berdosa itu. Nah, kira-kira gimana saudara menjawab ini? Silakan. Ada yang bisa menjawab ini? Sekali lagi ya. Nanti kan muncul pertanyaan nih. Ini kan kita setuju nih, secara doktrinal semua yang dikatakan di dalam kelahiran dari anak darah ini kita setuju nih. Tapi pertanyaannya ya kan, dalam dunia modern itu orang akan bertanya gini.
Ya kan? Yesus itu kan Allah itu kan kudus, suci, Roh Kudus itu suci. Bagaimana mungkin? Ya kan? Bagaimana mungkin Allah di dalam Kristus itu yang mengambil rupa manusia itu yang datang ke dalam dunia ini ya bisa menggunakan rahim dari Maria yang berdosa itu. Gimana Anda menjawab itu? Mary, kamu gimana jawabnya Mary? Bagaimana kamu menjawabnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Silakan kalau ada yang bisa jawab. Jawabannya sederhana. Ya, jawabannya sederhana. Jawabannya apa? Justru apa? Allah harus memakai rahim dari orang berdosa itu untuk menunjukkan apa? Bahwa Yesus yang lahir ke dalam dunia ini, yang datang ke dalam dunia ini adalah untuk apa? Untuk orang yang berdosa. Jelas ya? Jadi nggak usah ragu, gara-gara dibikin kayak gitu udah langsung ragu saudara ya. Ya, apalagi kalau saudara ketemu dengan apa namanya, dengan yang sebenarnya gitu kan. Ya, dengan sebenarnya saudara bisa tambah ragu itu. Ya, nggak usah ragu saudara. Jadi dalam berteologi itu Anda nggak perlu terlalu melogi, itu yang saya bilang ya. Jelas ya, kemarin saya kan bilang juga di pengantar Injil Sinoptik itu ya. Jangan melogikakan, jangan berusaha melogiskan segala sesuatu. Karena apa? Karena pada waktu Anda melogiskan, di situ akan terjadi apa? Kesesatan. Ya kan? Jadi biarkan doktrin itu berjalan apa adanya. Jadi orang itu harus menerima kebenaran Alkitab itu dengan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam Alkitab itu. Jadi jangan mencoba-coba ya teman-teman ya. Jangan mencoba-coba ya Anda melogikakan. Oh iya ya berdosa. Tuhan Allah itu suci, lalu Roh Kudus itu suci, lalu tiba-tiba kok kok Yesus Maria itu dipilih ya. Yesus itu bisa diberikan kepada rahim Maria yang berdosa itu. Karena nggak ada hasil persetubuhan loh. Jadi Allah, gimana saya mau katakan ya, Allah itu menitipkan itu. Jadi Allah itu menaruh di situ, di rahim itu. Ya makanya kan Maria sendiri kan nggak tahu dia tiba-tiba hamil kan. Nah itu dia. Kenapa? Karena Allah yang menaruh di sana. Ya jadi tidak hasil persetubuhan. Ya tidak hasil persetubuhan. Ya beda dengan cerita Dewi Kunti juga kan. Dewi Kunti yang hamil dari dewa ya lalu menghasilkan Karna itu, namanya Karno ya, Karno kalau orang Jawa bilang Karno itu ya. Nah, untuk menjaga supaya dia tetap perawan ya, maka ditempuhlah kelahirannya dari mana? Dari kupingnya si Dewi Kunti itu lahirlah Karna gitu. Sehingga Dewi Kunti itu tetap perawan sekalipun dia sudah pernah apa? Hamil dari dewa itu gitu loh. Nah, ini cerita nggak seperti itu ceritanya kita. Ya beda sekali dengan cerita yang dimasukkan di situ ya. Ya cerita ini ya memang benar. Ya Allah itu menitipkan, dari Roh Kudus itu menitipkan ya janin itu di rahimnya daripada si Maria itu. Jadi tanpa proses persetubuhan. Anda harus ingat itu ya. Tanpa proses persetubuhan. Tidak ada proses persetubuhan di sana. Ya, jelas ya saudara ya. Lalu kelahirannya juga adalah kelahiran yang normal. Normal kelahirannya. Ya, mengikuti kelahiran yang sesungguhnya. Jadi itu jelas. Sekalipun anak darah itu mengandung katanya, dia adalah anak darah. Dia adalah perawan. Virgin. Ya, virgin, benar-benar virgin. Ya. Nah, itu dia. Ya. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi kita harus ingat di sini, jangan sampai Anda lemah di sini ya. Karena memang banyak sekali doktrin-doktrin itu yang bisa dipermainkan orang yang seolah-olah menuntut supaya semuanya logis gitu ya. Logis. Jadi ada faktor manusianya, itu harus diingat dalam berteologi ya. Ada faktor manusianya, tapi ada faktor ilahinya juga yang harus kita lihat dalam berteologi Alkitab itu. Ya, ada faktor manusianya, ada faktor ilahinya ya, ilahinya. Oke, mari kita lanjut lagi. Ini kemanusiaannya, tentang kemanusiaannya ya. Ketika Injil menekankan kemanusiaan Yesus, Matius menekankan garis keturunan manusianya. Nah, ini dia. Kelahirannya sebagai manusia dan masa kanak-kanaknya. Ini dijelaskan di sana. Jadi bukan berarti begitu lahir dia jadi besar, enggak. Ya tiba-tiba jadi besar seperti itu. Tapi proses.
Jadi bagaimana seorang ibu mendapatkan seorang bayi, ya Yesus itu juga seperti itu. Ya, jadi makanya dijelaskan kelahirannya sebagai manusia, lalu ada masa kanak-kanaknya dari usia sekian, sekian dicatat di sana ya. Ya baik Matius, Markus, Lukas itu mencatat usia-usia daripada Yesus itu. Ya, demikian pula dengan Lukas yang menekankan kelahirannya dan status yang rendah. Ia menyesuaikan diri dengan apa? Tradisi orang Yahudi dan pertumbuhan sebagai anak laki-laki muda. Markus menekankan kemanusiaan Yesus lebih dari Matius dan Lukas melalui penekanannya pada karya kehidupan aktivitas Yesus. Ya, ketiganya menekankan apa? Kemanusiaannya dalam pencobaan. Ini tiga-tiganya ada nih. Bahwa sebagai manusia Yesus itu dicobai. Ya, dicobai ya. Nah, hal-hal seperti itu mengatur, ya dikatakan kapal-kapal nelayan, membayar pajak, berbicara pada orang-orang berbeda, berkeringat darah, menangis karena ditinggalkan di atas kayu salib. Semua mencerminkan apa? Kemanusiaan Yesus. Namun ia bukan manusia biasa, ia mengampuni dosa, ia memiliki otoritas atas alam, menyatakan sakinah Allah. Semua itu menempatkan apa? Ia pada kelasnya sendiri. Nah ini kemanusiaannya. Jadi real ya, nggak ada kemanusiaannya itu yang jadi aneh gitu, nggak ada. Sama dengan kita. Ya hanya bedanya apa? Dia nggak berdosa aja. Jelas ya? Dia nggak berdosa. Ya mungkin pertanyaannya kan dia lahir dari rahim orang berdosa. Tapi itu kembali lagi. Ya, dia tidak dicemari. Ya, kelahiran kemanusiaannya itu tidak dicemari apa? Oleh keberdosaan daripada Maria itu. Nah, itu tidak dicemari di situ, saudara. Anda harus kuat di sana ya. Harus jeli lihatnya. Ya kan benar kan? Ya, dia kan lahir dari rahim orang berdosa. Apakah dia tidak dicemarkan oleh dosa? Ya tidak. Karena dia adalah Allah. Makanya itu yang saya katakan kepada saudara bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan juga manusia sejati. Kenapa dia tidak dijangkiti? Ya kan tidak dijangkiti oleh apa namanya? oleh dosa dari manusia itu. Nah, jawabannya di situ. Ya, karena dia adalah Allah. Ya, jadi dia tidak akan dijangkiti dengan itu. Jadi kemanusiaannya itu berbeda dengan apa namanya? Kemanusiaannya itu bedanya dari kita itu cuma satu. Ya, dia tidak berdosa saja. Tidak ada dosa warisan. Ya, tidak ada dosa warisan, tidak ada dosa turunan, dan juga tidak ada dosa pribadi yang dia lakukan. Ya, jadi kemanusiaan Yesus itu murni tidak berdosa. Ya, Yesus itu tidak berdosa, tidak ada dosa dalam dirinya dia. Ya, jelas ya? Nah, kalau kita lahir kan kita mewarisi dua dosa. Benar nggak? Dosa warisan dan dosa turunan. Ada dua dosa dalam diri kita. Iya nggak? Nah, lalu nanti kalau kita udah gede tahu yang baik dan yang jahat, mulailah muncul apa? Dosa pribadi di sana. Tapi Yesus tidak seperti itu. Kemanusiaannya tidak seperti itu. Makanya kemanusiaannya perbedaannya dengan kita hanya ada di situ. Jadi dia bisa merasakan semuanya. Bisa merasakan apa namanya penderitaannya manusia, dia bisa merasakan pergumulan manusia, dia lapar, ya dia haus, dia bisa dicobain oleh iblis. Iblis kan mencobai dia kan? Ya, karena iblis sudah benar apa yang dikatakan oleh iblis. Jika engkau adalah anak Allah. Nah, itu kata kuncinya. Ya, selalu dia katakan jika engkau adalah anak Allah. Jika engkau adalah anak Allah. Coba lihat tuh dalam pencobaannya itu. Ya. Jika engkau adalah anak Allah. Nah, jadi bisa kita lihat di sana saudara bahwa memang Yesus itu adalah Allah itu. Ya. Jadi makanya dia berkali-kali, ya iblis itu berkali-kali mencobainya dan Yesus tidak jatuh untuk itu. Ya, baik. Lalu yang berikutnya ini, yang di sini ketidakberdosaannya. Meskipun Injil Sinoptik menyajikan Yesus sebagai seorang manusia, mereka juga mengindikasikan ia bukan manusia biasa. Ia lahir dari seorang anak darah dan tidak berdosa. Karena ia lahir dari seorang perawan, ia tidak memiliki natur dan kecenderungan pada apa? Pada dosa. Nggak ada natur dosa itu nggak ada dalam dirinya. Ya. Lalu Yesus memanggil manusia untuk bertobat, tetapi tidak ada catatan bahwa ia pernah mengaku dosa atau bertobat. Yesus tidak pernah membuat pertobatan. Tuh. Ya, kalian perlu membuat pertobatan. Saya perlu membuat pertobatan, tapi Yesus tidak pernah membuat pertobatan. Ya, lalu apa lagi? Baptisannya adalah untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Bukan untuk pengakuan dosa. Baptisan kita adalah pengakuan dosa. Nah, itu kan baptisan kita kan saudara ya. Sebagai bukti kita sudah mengenali Yesus, maka kita dibaptis sebagai pengakuan kita kepada dunia ini bahwa kita sudah berbeda dengan dunia ini. Ya. Lalu apa lagi? Pencobaan itu juga dikatakan menekankan bahwa meskipun dia diuji dalam semua area, ya seperti kita, namun ia tidak berdosa. Nah, kalau kita masih mungkin berdosa kan? Nah, pada waktu ia menegur Petrus, ia menyatakan bahwa ia sama sekali tidak ada hubungan dengan dosa. Ya, coba lihat tuh Matius 16 ayat yang ke-23. Coba kita baca. Matius 16 ayat yang ke-23.
Ya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Nah, ini dia, "Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau," dikatakan apa? Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, makanya waktu Petrus menghalang-halangi ya, bahwa Yesus akan mati dan lain sebagainya itu ya, dia menghalang-halangi, seolah-olah menghalang-halangi. Makanya Yesus katakan, "Enyalah iblis, karena engkau tidak tahu apa yang dipikirkan, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Ya. Oke, apalagi yang kita lihat di sini? Lalu oke, keilahiannya. Coba kita lihat keilahiannya. Matius menekankan Yesus sebagai anak Daud. Jelas ya, turunan daripada Daud itu. Di Matius 9 ayat 27 sangatlah jelas. Ya, orang buta itu mengerti anak Daud adalah Mesias yang dapat melakukan pekerjaan Mesias. Ya, ini penting juga itu. Coba kita lihat supaya Anda bisa mengerti ayatnya. Matius 9 ayat 27. Ya, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata apa? "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Nah, ini dia saudara. Jadi bisa kita lihat dalam bagian ini bahwa istilah anak Daud ya. Ini sangat jelas sekali untuk menegaskan bahwa catatan Matius itu Yesus kan adalah Mesias, pembebas ya, atau yang dibilang Yesus adalah raja itu. Nah, keturunan raja itu datangnya dari mana? Dari anak Daud ini. Ya, dari anak Daud ini. Ya, dari Daud ya, dari Daud keturunannya. Oke, yang berikutnya dikatakan di Matius 9:27 sangatlah jelas orang buta itu mengerti anak Daud adalah Mesias yang dapat melakukan pekerjaan Mesias. Ya, seperti apa? Ya, dikatakan menselipkan mata orang buta yang merupakan pekerjaan Allah ya. Penggunaan nama dalam Matius 21 ayat 9 menyatakan apa? Signifikansinya sebagai datangnya penebus yang akan membawa keselamatan kepada apa? Kepada bangsa itu dan membebaskannya pada waktunya, akan membawa berkat. Nah, ini yang disebut dengan keilahiannya itu. Lalu Matius secara terus-menerus menyajikan Yesus sebagai Mesias. Demikian pula sebagai yang mengenapi nubuat PL yang berkaitan dengan Mesias. Di Matius 16 ayat 16, Yesus sudah siap menerima pengakuan Petrus akan dia sebagai Kristus yang diurapi. Ya, ini berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan kalau di Markus itu bilang engkau adalah Mesias, pembebas. Lalu kalau di Matius 16 ayat 16 dikatakan engkau adalah Kristus, ya Kristus, ya yang diurapi. Nah, ini semua catatan yang mengarahkan tentang apa? Tentang kedudukan daripada Kristus itu. Ya, kedudukan daripada Kristus yang sangat luar biasa itu ya. Nah, lalu bisa kita lihat dalam Markus 14 ayat 61 sampai 62, Yesus menjawab pertanyaan Imam Agung tentang apakah ia seorang Mesias. Dengan positif ia menjawab, "Aku inilah." Nah, jadi Yesus juga mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Oke, asal mula istilah anak manusia bermula dari Daniel 7 ayat 13, di mana ia digambarkan sebagai yang penuh dengan kemenangan, membawa kerajaan kepada Bapa. Posisi anak manusia di sebelah kanan Bapa menghubungkan pada Mazmur 110 ayat 1. Dan ia yang adalah Tuhan. Matius 26 ayat 63 dan 64 menunjukkan bahwa istilah itu pada dasarnya sinonim dengan anak Allah. Istilah itu menekankan berbagai tema, otoritas, glorifikasi, kerendahan, penderitaan dan kematian, relasi dengan Roh Kudus, keselamatan, ya. Yesus memikirkan dirinya dan pengertian Mesias surgawi yang menggenapi pelayanan di dunia atas manusia yang puncaknya dapat dilihat dalam apa? Gambaran kemuliaan akhir. Jadi dari sini ya, membuat ini tentang anak manusia itu dari Daniel ya. Dan terus kita melihat bagaimana anak manusia itu dimuliakan. Lalu apa lagi dikatakan? Yesus adalah anak Allah dalam pengertian unik yang absolut. Yesus berbicara kepada Allah sebagai apa? Bapa, Bapakku, Bapa surgawi. Bapa surgawiku dan Bapakku di sorga. Ya, dan dalam doa juga kan Yesus juga mengajarkan ya bagaimana berdoa. Ya, dalam pengajaran Yesus jelas sekali kalau kita katanya berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada dalam sorga. Ada siapa yang bilangnya? Di mana saya ketemu itu kemarin dalam pengajaran? Oh, di STT sebelah ya, di STT waktu saya ngajar apologetika kayaknya di STT Tribakti, dikatakan gini, Pak, ada orang bilang gini, Pak, kita nggak perlu berdoa Bapa kami katanya, karena doa Bapa kami itu kan itu aja isinya, gitu. Nah, itu saudara, ya memang benar isinya itu saja, tapi
kalau kita menghayati doa Bapa kami itu, wah isinya melebihi itu saja. Nah, itu isinya dalam sekali itu. Ya. Jadi mahasiswa mungkin saya lihat kalau bikin seminar itu ya, seminar apa namanya? Seminar dalam perkuliahan, ya perkuliahan kita itu kan kalau ada seminar-seminar yang buat, boleh juga itu membuat seminar tentang pemahaman tentang doa Bapa kami atau makna doa Bapa kami itu apa aja maknanya. Nah, itu perlu juga itu. Kenapa saudara? Karena banyak sekali orang tidak memahami itu dengan baik gitu ya. Jadi kadang-kadang doa Bapa kami itu juga hanya seperti apa? Seperti ungkapan akhiran doa saja. Tapi doa Bapa kami itu sebenarnya itulah doa yang sesungguhnya. Itulah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan kalau Yesus yang mengajarkannya berarti kan indikasi daripada teologi dan maknanya sangat dalam sekali. Ya coba Anda lihat di dalamnya itu. Nanti kapan-kapan kalau ada seminar-seminar, saya usul itu ya, salah satu seminar yang diseminarkan itu. Ya nggak ada bosannya kita mendengarkan itu, saudara. Ya supaya kita bisa mengerti maknanya ya, mengerti maknanya. Oke, lalu apa lagi dikatakan? Semuanya itu dikatakan ada 51 kali ya yang disebut dengan Bapakku ini 51 kali. Yesus mengindikasikan ya dikatakan kesadaran pada relasi unik itu. Sebagaimana Bapa, lalu seorang putra memiliki natur dan esensi sama dengan Bapa. Mengafirmasi Yesus sebagai apa? Putranya. Lalu Allah Bapa mengatakan bahwa Yesus putranya adalah ilahi. Ya, karena ia memiliki apa? Esensi yang sama dengan Bapa. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, saudara ya. Lalu yang ketiga, mari kita lihat tentang karya penebusannya. Setelah penolakan bangsa Israel terhadapnya, Kristus memberitahukan tentang apa? Penderitaannya di Yerusalem pada masa mendatang. Saya rasa tentang karya penebusan, ketika Injil mencatat semuanya ini ya, mencatat semuanya tentang penderitaan Yesus itu dicatat, dan hampir semua kisah dari penderitaan Yesus ya, mulai dari dia diadili, ya mulai dari dia memikul salib, sampai dia di Bukit Golgota itu, ketiga sinoptik itu mencatat tentang penderitaan itu. Ya, jadi tidak ada yang tidak dicatat di dalam apa? Di dalam Injil sinoptik itu. Nah, dalam bagian-bagian itu Yesus memberitahukan siapa ya yang menginginkan kematiannya, siapa yang akan membunuhnya. Nah, ini luar biasa nih, saudara. Makanya waktu perjamuan terakhir itu mungkin murid-murid itu sangat kaget juga, bahwa waktu Yesus katakan bahwa seorang dari kalian akan menyerahkan aku, katanya gitu. Nah, semua akhirnya bilang, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Ya, itu pertanyaan, itu manusiawi ya. Kalau ada orang bilang dari sekian kalian akan ada yang menyalibkan aku, murid-murid juga mengatakan seperti yang sama. Ya, bukan aku. Jadi orang itu cenderung apa? Membela dirinya. Ya, padahal Tuhan tahu isi hati kita. Siapa yang akan menyerahkan itu, ya Tuhan tahu banget siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, makanya dikatakan siapa yang akan membunuhnya, bagaimana ia dibunuh, bagaimana ia akan menderita, hal-hal lain. Ya, tetapi bahwa ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kristus mengajarkan para muridnya bahwa kematiannya akan menjadi apa? Suatu penebusan, substitusi, pengganti. Dia akan menggantikan orang-orang yang berdosa itu. Dia akan menggantikan posisi kita yang harusnya kita yang diadili, sekarang dia mengambil posisi sebagai apa? Pengganti. Ya. Nah, makanya kata yang digunakan untuk menebus itu adalah kata lutron ya. Kata lutron yang berarti tebusan uang yang dibayar untuk membebaskan seorang budak. Jadi Kristus membayar harga ya kematiannya untuk membebaskan banyak orang dari perbudakan dosa. Lutron, lutro. Ya, lutro itu ya. Ya, jadi dibebaskan, dibeli, dibayar lunas, dibebaskan dan disuruh pergi. Nah, itu dia lutro itu. Disuruh pergi dia. Ya, nanti di tengah jalan waktu kita pergi kita jalan, kita mulai berpikir ya. Ya, dulu saya kan dijajah oleh dosa. Dulu saya hidup dalam dosa. Lalu sekarang bagaimana dengan kehidupan saya gitu ya? Setelah saya meninggalkan dosa itu. Nah, makanya manusia itu berbalik kepada Kristus dan menghambakan dirinya kepada Kristus. Itu kisah terakhir yang bisa dicatat dalam kata lutron itu. Lutro, ya lutron atau lutro itu. Ya. Jadi yang berarti dikatakan apa? Tebusan uang yang dibayar untuk membebaskan seorang budak. Jadi Kristus membayar harga kematiannya untuk membebaskan banyak orang dari perbudakan dosa. Pada ketetapan perjamuan Tuhan katanya, Kristus mengindikasikan bahwa roti dan cawan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Darah akan dicurahkan bagi banyak orang untuk apa? Pengampunan dosa. Harga dari penebusan dijabarkan sebagai darahnya. Lingkup dari penebusan adalah banyaknya, hasil dari penebusan adalah pengampunan. Jadi melalui kematiannya, Kristus mengefektifkan kovenan baru yang menyediakan pengampunan. Di mana hal itu tidak dapat dipenuhi oleh kovenan lama atau yang disebut dengan hukum Musa itu. Jadi
dengan Yesus itu mati, ya dia menebus itu, maka berlakulah covenant itu artinya perjanjian ya. Perjanjian yang baru itu, hukum yang baru itu berlaku buat kita. Ya, hukum yang baru itu berlaku bahwa penebusan itu hanya melalui apa? Melalui pengorbanan daripada Kristus. Jadi bukan lagi melalui apa? Hukum Musa itu. Ya, bukan lagi apa yang ditetapkan dalam hukum Musa. Lalu yang berikutnya apa? Kebangkitan. Nah, ini teologi-teologi penting tentang Kristus ya. Kristus memprediksikan kebangkitannya dalam beberapa peristiwa. Dia selalu mengatakan ya bahwa anak manusia itu akan mati dan kemudian dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nanti kalau Anda cek ayat-ayat ini semuanya menjelaskan itu. Jadi Yesus itu pada prinsipnya dia tahu akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, nanti kalau Paulus menekankan ya bahwa dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, ada kata yang penting di sana yang dia selalu katakan sesuai dengan kitab suci. Ya, sesuai dengan kitab suci itu sesuai dengan apa yang dicatat dalam nubuat-nubuat perjanjian lama itu. Ya, bahwa kematian daripada Mesias itu dan kebangkitannya ya semuanya dicatat dalam kitab suci itu. Bahkan kenaikannya ke surga juga dicatat dalam kitab suci itu. Ya, kalau dibilang kitab suci itu berarti Alkitab atau kitab-kitab dalam perjanjian lama itu. Ya. Lalu ia menspesifikasinya bahwa ia akan bangkit bangkit pada hari yang ketiga. Lalu semua Injil menekankan kebangkitan fisik dari Kristus. Jadi nggak ada yang tidak menekankan ya. Semuanya menekankan. Makanya saya katakan kisah penderitaan, ya penderitaan Kristus, kematian Kristus sampai kepada kebangkitannya, sampai kepada kenaikannya, saya rasa Injil Sinoptik mencatat. Sekalipun mungkin Markus tidak terlalu detail seperti Matius dan Lukas. Ya, tapi semuanya mencatat bahwa Yesus itu bangkit, ya. Yesus itu bangkit. Lalu dikatakan lagi ada sejumlah saksi kebangkitannya. Ada Maria Magdalena dan perempuan lain, ada Petrus, ada Yohanes, ada Maria Magdalena juga. Jadi perempuan yang lain dikatakan 2 murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus, ke 10 murid yang berkumpul di ruang atas, ke 11 murid yang berkumpul 1 minggu kemudian, lalu murid-murid yang memancing di Danau Galilea, lalu ke 11 murid di Galilea, para murid di Yerusalem. Nah, ini saksi semua. Saksi kebangkitan. Makanya nanti kalau Anda melihat dalam 1 Korintus 15 itu, Paulus itu mencatat tuh saksi-saksi kebangkitan itu. Dan terakhir kata Paulus, kemudian dia menampakkan diri kepada aku yang paling berdosa ini katanya. Di antara semua akulah yang paling berdosa. Itu luar biasa susah. Ya, kenapa sih Paulus suka mengatakan bahwa dia yang paling berdosa di antara semuanya? Yang lain nggak berdosa kepada Tuhan. Tapi Paulus selalu mengatakan bahwa dia paling berdosa katanya. Kenapa? Ya itu tadi karena dia melakukan penganiayaan terhadap Mesias itu. Ya, penganiayaan lewat jemaat itu ya. Ya, jadi makanya dia bilang dia yang paling berdosa di antara semuanya. Oke. Yohanes menjabarkan kain kafan yang masih tergulung katanya, tetap dalam bentuk melingkar, sepertinya kepalanya masih ada di dalam tepi tergeletak di tempat itu tersendiri. Gulungan itu terpisah dari bagian kain kafan yang lain, tetapi bentuk dari bagian kepala dan gulungan itu memberitahu kepada Yohanes apa yang telah terjadi. Tubuh Yesus Kristus telah menembus gulungan kain pembungkus itu. Ia telah bangkit. Ya, ini luar biasa ya, saudara ya. Ya, ia telah bangkit. Nah, ini doktrin tentang Kristus ya. Kita sudah lihat tadi, lalu sekarang kita lihat doktrin tentang Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan kelahiran Kristus dari anak darah katanya. Matius, dan Lukas, keduanya menghubungkan konsepsi Yesus di kandungan Maria dengan apa? Dengan Roh Kudus yang datang atasnya. Nah, ini penting ini ya. Jadi memang benar. Yang paling sibuk dalam apa namanya? Dalam kelahiran Yesus ke dalam dunia itu atau kedatangan Yesus ke dalam dunia ini yang paling sibuk apa? Roh Kudus dan para malaikat itu sangat sibuk sekali. Ya, malaikat-malaikat juga ya dikerahkan. Jadi kalau saya melihat kehadiran daripada Yesus itu, semua pasukan surgawi itu ada di sana. Malaikat-malaikat itu menjelaskan di sana, bahkan Roh Kudus juga mengambil peran yang sangat luar biasa. Menjelaskan kepada dunia ini bahwa jalan keselamatan untuk dunia ini Tuhan sudah sediakan. Oke, berkaitan dengan baptisan Kristus. Pada saat pembaptisan Yesus, Roh Kudus turun atasnya dan mencurahkan kuasa baginya untuk pelayanan publiknya. Roh Kudus juga menyatakan sumber pelayanan Kristus, yaitu Bapa dan kesatuan Yesus dengan Allah Tritunggal. Yesus tidak bekerja terlepas dari siapa? Bapa. Oke, berkaitan dengan pencobaan Kristus, Markus 1:12 menekankan bahwa Roh Kudus yang mendorong Kristus ke padang belantara untuk dicobai oleh si jahat. Jadi Roh Kudus yang mendorong ke sana. Di bawah, Yesus itu dibawa oleh Roh ke padang gurun itu katanya. Lalu konfrontasi itu untuk membuktikan ketidakmungkinan berdosa sang anak.
Lalu berkaitan dengan pelayanan Kristus, Matius 12 ayat 28 menyatakan bahwa pelayanan Kristus telah dilakukan melalui Roh Kudus. Jadi suatu kesaksian yang bersifat publik kepada semua orang untuk menyatakan bahwa kuasanya datang dari sorga. Ya. Lalu berkaitan dengan inspirasi kitab suci. Pada waktu mengutip Mazmur 110 ayat 1, Markus 12 ayat 36 menyatakan Daud sendiri mengatakan bahwa dalam Roh Kudus berimplikasi bahwa Roh Kudus membimbing Daud untuk menuliskan kata-kata yang benar. Pada waktu itu menulis Mazmur 110, ia adalah contoh yang mengindikasikan pelayanan Roh Kudus dalam inspirasi kitab suci. Iya. Jadi kita lihat ya, ada doktrin Allah, ada doktrin Kristus, ada doktrin Roh Kudus. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Silakan kalau mau ada yang tanyakan. Gak ada yang mau ditanya? Diam-diam aja semua. Atau nggak ngerti? Ini beda dengan teologi sistematik ya. Ini teologi Alkitab, teologi Biblika. Jadi memang sorotannya adalah kepada apa? Kepada teks ya. Kepada teks, kepada Injil, sinoptik itu yang kita lihat hari ini. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada ya saya lanjut lagi biar lebih cepat, lebih sebagus ya. Ya. Biar Tres bisa jalan-jalan. Jalan kemana? Yang nggak tahu mau jalan kemana, terserah aja. Kamu nggak kangen sama Mary? Kangen, tapi gimana ketemunya orang jauh? Oh, kamu rohani sekali ya. Di rumah aja, anak rumahan ya. Oke. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita lihat doktrin gereja ya. Nah, ini kalau sudah melihat tidak ada pengembangan doktrin gereja di Injil Sinoptik. Jadi kata gereja dalam Yunani itu eklesia digunakan hanya 3 kali di Matius dan tidak sama sekali di Markus Lukas. Jadi sebenarnya bisa kita katakan bahwa nubuatan tentang gereja itu hanya dicatat dalam Matius 16-18. Jadi Markus Lukas tidak mencatat. Jelas ya teman-teman ya. Markus Lukas tidak mencatat tentang apa? Tentang hadirnya gereja itu, sekalipun nanti dalam perkembangannya yang mencatat lebih luas lagi tentang perkembangan daripada gereja itu adalah siapa? Lukas dalam Kisah Para Rasul. Ya, tapi nubuat tentang hadirnya gereja itu ya hanya Matius yang mencatatnya. Itu pun setelah apa? Setelah ada akidah itu, pengakuan bahwa engkau adalah Kristus, ya kan? Pengakuan tentang Yesus itu siapa, akidahnya ada, baru Tuhan katakan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Ya, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Oke, satu lagi saudara yaitu doktrin tentang akhir zaman. Ya, jadi kalau doktrin akhir zaman saya rasa semua ya. Baik Matius, Markus, Lukas mencatat semuanya. Jadi Injil Sinoptik dikatakan menyediakan materi yang cukup banyak berkaitan dengan akhir zaman. Jadi yang dipakai adalah kata kerajaan, Basileia itu sangat menonjol dalam Injil Sinoptik. Dikatakan muncul 56 kali di Matius. Wah, luar biasa ya. 21 kali di Markus dan 46 kali di Lukas. Ya, Yohanes hanya 5 kali. Ya, kalau dipakai ke 4 Injil ya. Matius juga menggunakan istilah raja lebih banyak. Ya, memang otomatis lah pasti Matius ya menggunakan istilah raja. Kenapa? Karena Injil Matius itu adalah Injil kerajaan. Ya, Injil mesianik, Injil rajani ya. Nah, itu yang dicatat oleh siapa? Oleh si Matius itu. Ya, jadi wajar dia kalau dia menggunakan istilah raja lebih banyak. 23 kali katanya daripada kitab PB. Lalu Injil Sinoptik menekankan bahwa Yesus datang untuk mendirikan kerajaan milenial, kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi pertama kali muncul istilah itu di dalam Matius 32, di mana Yohanes Pembaptis berkhotbah apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Lalu apalagi? Mendorong orang-orang untuk bertobat dalam mengantisipasi kedatangan kerajaan Mesias. Lalu apalagi dikatakan? Ia menyatakan ya kredensialnya melalui perkataannya, ya melalui perkataannya dan melalui karyanya. Nah, ini ya. Nah, dalam terang bukti-bukti ini pemimpin bangsa-bangsa memberikan evaluasi mereka. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Raja itu telah ditolak oleh
taklukannya sebagai akibatnya kerajaan itu akan didirikan dalam penundaan. Makanya dengan matinya Yesus di atas kayu salib itu, Matius itu mau menunjukkan kepada kita sebenarnya kedatangannya itu untuk mendirikan kerajaan itu. Tapi karena ditolak oleh orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi kemana dia datang untuk mendirikan kerajaan itu, sehingga dia dikatakan ada penundaan di sana. Ya, atau bisa dikatakan yang sering muncul sekarang ini adalah Yesus membangun kerajaan di dalam apa? Di dalam hatinya, di dalam hati kita. Ya, sekalipun pengaruh dari kerajaannya ada dalam dunia ini juga, tapi pada prinsipnya kerajaan yang realistis di mana Yesus sebagai raja itu masih ditunda. Jadi Yesus itu hanya menjadi raja di hati kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi kalau nanti pada waktu kedatangannya yang kedua kali itu dia akan mendirikan kerajaan itu. Benar-benar ada kerajaan milenial itu. Ya, itu yang dicatat tadi yang dikatakan dalam Matius, Markus dan Lukas itu. Ya. Nah, makanya kalau sudah melihat di sana dalam perumpamaan Matius 13 ya, itu tepat sekali dikatakan tentang perumpamaan kerajaan itu. Jadi sebelum kembalinya raja untuk mendirikan kerajaan milenial, Yesus menyatakan bencana yang akan menimpa Israel dan dunia ini. Makanya ada kesengsaraan akan terjadi, lalu diikuti dengan kedatangan kedua kalinya dari Kristus. Lalu Israel akan diminta pertanggungjawabannya atas hak-hak dan pengetahuan yang telah diberikan kepada bangsa itu. Lalu non-Yahudi juga akan dihakimi menurut respon mereka pada berita di tengah kesengsaraan itu. Oke? Saya rasa bahannya habis tentang Injil Sinoptik. Ya, teologi Injil Sinoptik. Silakan kalau ada yang mau berargumentasi, bertanya. Masih ada waktu kita 15 menit lagi. Tapi kalau tidak ada, saya akan meminta saudara membuat evaluasi terakhir terhadap teologi-teologi ini. Ya, sadis ya. Ya sadis lah, orang nggak bikin tugas akhir kan. Ya, kan tugasnya tugas harian semua. Ya. Oke, mempersingkat waktu saja, jangan lama-lama saudara. Kalau sudah tidak ada, ya. Jadi silakan Anda membuat satu pemahaman teologi ya terhadap teologi dalam Injil Sinoptik itu. Jadi tadi kan banyak ya, doktrin Allah, doktrin Kristus, lalu doktrin apa lagi? Doktrin Roh Kudus, doktrin gereja, dan doktrin akhir zaman. Nah, dari yang saya sampaikan tadi, Anda harus menuliskan salah satu doktrin dan apa yang Anda tangkap dari pemahaman saya tadi, pengajaran saya tadi. Ya, jadi ini sekarang, jadi saya buat tugas 2 ya. Tugas 2. Nih, setelah Anda mendengar teologi dalam Injil Sinoptik ya. Sinoptik. Ya. Sudah. Lalu kemukakan satu teologi yang bisa Anda kembangkan dan tuliskan pemahaman saudara terhadap doktrin tersebut. Pemahaman saudara terhadap doktrin tersebut. Nggak usah panjang-panjang ya saudara ya. Ya, karena ini hanya sampai jam 5 saja. Ya. Nggak usah panjang-panjang bikinnya. Ya. Ya, ini boleh lewat dikit lah ya. Lewat dikit kita bikin ya. Ya, tapi nggak usah panjang-panjang ya. Jadi tadi itu saudara harus lihat bahwa ada 4 doktrin ya. 4 atau berapa tadi? Doktrin Allah, doktrin Kristus, Roh Kudus, gereja, dan akhir zaman ya. Ada 5 doktrin di sana. Jadi Anda harus pilih satu. Dari yang saya jelaskan tadi, pilih satu, pahami lagi, lalu coba kemukakan bagaimana pandangan saudara terhadap doktrin itu. Ya, bagaimana pandangan saudara dalam doktrin teologi Injil Sinoptik itu. Pemahaman saudara ya. Bagaimana pemahaman saudara. Oke, sudah saya kirimkan ya, teman-teman ya. Silakan Anda ke Google Classroom, ada di Google Classroom tugasnya. Ya, tapi tunggu dulu, ini kok saya agak terganggu ya.
Ya, ada 2 orang turunin 18, ada 6 nggak masuk ya. Ya, Asmarita belum masuk, Ella, Yerni, Meli, ya. Piska kok missing nih. Ya. Udah masuk. Oke. Iya, udah masuk tapi missing ya. Ini. Coba kita lihat ya. Ini kita kan harus jujur dengan segalanya ya. Hidup ini kan harus penuh dengan kejujuran. Ya. Ini loh 18 masuk. Nih, yang 18 Tres, Desi, Dainal, Matt, Wahyu, lalu Friska, Mary, Adrianus, Jeffrey, Hengki, Sumarto, Okler, ya kan? Lalu Parlan, Siska, Ina, Bosti, Siberia, Oris. Jelas ya? Ini masuk, turn in. Nah, ini ada yang missing nih. Nah, ini Friska masuk tapi mungkin dia missingnya late ya. Ini late, terlambat. Nah, yang sama sekali nggak ada ini adalah Asmarita, Ella, Yerni, Meli, ya sama satu lagi Ocep. Ya, ini sama sekali nggak ada nih. Kosong, ya kosong. Ya, jadi jangan terlalu banyak kosong-kosong ya, nanti nilainya jadi kosong juga. Ya, jadi semua sibuk kok ya. Masa dari tadi Anda nggak bisa lihat bikinnya? Ya, kan nggak saya batasin juga ya. Ya, ya, jadi makanya banyak semangat. Jadi jangan nggak semangat belajar itu nggak boleh nggak semangat ya. Jadi harus semangat belajar itu harus semangat ya teman-teman ya. Ya, belajar itu harus semangat. Nah, oke. Ya, fokus ya. Belajar itu tidak boleh emosi. Kalau emosi tugasnya nggak bisa dikirim. Oke ya. Ya. Baik, terima kasih atensinya. Ada 45 menit, masih bisa sampai 17.30 saya tunggu waktu yang di situ. Ya, buat aja satu misalnya tentang kristologi, ketidakberdosaan. Intinya apa ketidakberdosaan yang Anda ketahui. Lalu yang Anda ketahui tentang ketidakberdosaan itu udah kirim aja ke saya contohnya. Gitu aja. Jadi nggak usah susah-susah. Ada bahan dalam diktat ya. Bentar lagi juga bahan ini nanti akan keluar lagi di YouTube. Ya, di YouTube bentar lagi akan keluar lagi. Ya, baik, terima kasih semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kelas ini. Berkati kami, apa yang kami sudah pelajari, biarlah mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, beri hikmat kepada mahasiswa supaya belajar menggunakan waktu dengan baik. Masukkan waktu tepat pada waktunya, supaya Engkau yang dimuliakan di atas semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih ya. Buat